Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fajrana Munggaran. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di sini saya mengikuti program Permata Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat dan mengambil mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah Pendidikan Geografi. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu ujian tengah semester, di mana matkul ini diampu oleh Ibu Karunia dan juga Bapak Muhaimin. Nah, untuk lebih jelasnya tentang isi video ini, yaitu tentang kebijakan, kualitas air, pemanfaatan, dan juga potensi yang ada di lahan basah ini akan saya jelaskan di dalam video. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan yang lain, yaitu pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir. Nah, untuk pembangunan ini ataupun untuk pangkalan data mutakhir ini sama sekali tidak ada, karena untuk sawah di sini itu merupakan sawah perorangan ataupun sawah pribadi, di mana untuk wadah dari pengelolaan itu sendiri tidak ada, dan hanya dilakukan secara bergotong royong ataupun secara serentak antara satu sawah ataupun satu lahan dengan lahan yang lainnya. Nah, untuk peningkatan peran masyarakat sendiri di desa saya itu ataupun pengelolaan lahan basah ini, peran masyarakat itu sangat aktif karena ya memang lahan tersebut merupakan lahan pribadi yang diolah dengan sukarela dan juga untuk kebutuhan primer mereka. Untuk hasil panennya itu sendiri bukan salah satu panen yang terbesar ataupun hanya untuk keperluan hidup sehari-hari saja. Dalam 1 tahun itu bisa 2 kali panen, dimana untuk kebutuhannya itu cukup ataupun pas gitu, tidak mampu mengekspor keluar daerah seperti itu. Untuk kebijakannya itu sendiri kita bisa lihat dalam perundang-undangan yang berlaku. Bisa dilihat ya untuk tanaman-tanaman yang lainnya, tanaman kelapa dan juga ini misalnya bunga hanjuang ini menjadi salah satu ciri ataupun salah satu keunikan yang berada di sini untuk menandakan sawah satu dengan sawah yang lainnya. Dan juga nah ini merupakan salah satu kegiatan di mana mencabut rumput-rumput liar yang berada di area sawah, karena ini mengganggu pertumbuhan akar dan juga nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas padi dan juga hasil panen seperti itu. Tapi hal ini juga tidak dilakukan secara serempak ya, karena untuk rumput liar itu berbeda-beda tiap lahan sawahnya, karena berbeda juga pupuknya dan juga intensitas pemberian pupuknya itu tiap lahan itu berbeda. Inilah sebabnya ketika hal ini terjadi tidak dilakukan serempak ataupun tidak dilakukan secara bersama-sama, dan itu bagian dari kebijakan pribadi si pemilik sawah seperti itu. Nah, ini ketika saya menemani ibu saya untuk mencabut rumput-rumput liar yang berada di area pesawahan, karena ini sangat mengganggu. Selanjutnya adalah pendidikan dan peningkatan kepedulian mengenai lahan basah. Untuk pendidikan sendiri mengenai kepedulian terhadap lahan basah ini mungkin diturunkan secara turun-temurun, dan untuk kepeduliannya itu tentu saja sangat peduli sekali karena mereka mengolah sawah itu untuk keperluan mereka dan juga kebutuhan yang sangat penting, entah itu untuk dijual kembali ataupun untuk dikonsumsi seperti itu. Untuk pendidikannya itu tidak ada sosialisasi khusus ya mengenai bagaimana pengolahan sawah, bagaimana cara untuk mengelola yang baik itu seperti apa, tentang pupuk, pengairan, itu sama sekali tidak ada, karena itu berjalan mengalir, dimana secara
turun temurun diturunkan ke generasi satu, ke generasi satu dan ke generasi yang lainnya, seperti itu. Tentu saja untuk peningkatan kerjasamanya itu tidak ada sama sekali, karena untuk ini sekali lagi merupakan lahan pribadi, dimana untuk kerjasamanya itu ya mungkin secara intens saja satu lahan dengan lahan yang lainnya gitu, untuk kapan panen, kapan menyemai padi. Nah, itu dilakukan secara berbarengan. Oleh karena itu ketika panen datang ataupun ketika musim menanam padi datang, itu di sawah itu sangat ramai sekali. Nah, bisa kita lihat mungkin waktu yang saya shoot video ini tidak begitu banyak orang, karena mungkin ya untuk sawah itu sendiri kan hanya dilihat dalam beberapa kurun waktu saja gitu, seperti itu. Dan untuk pembiayaannya itu sama sekali tidak ada, ataupun pengelolaannya itu tidak ada. Mungkin hanya untuk traktor saja, itu pun di awal adanya sawah ataupun di awal musim menanam, seperti itu. Nah, ini merupakan suatu kualitas air, ataupun kita bisa lihat ya, untuk kualitas air itu sendiri masih sangat jernih dengan mata air yang berada di sekitarnya. Dan juga untuk pengairannya itu sendiri bukan irigasi ataupun bukan organik ya, tapi irigasi gitu. Pengairannya itu sangat sederhana sekali dengan menerapkan kearifan lokal dan juga pengetahuan masyarakat tentang pengairan itu. Nah, pengairannya itu cukup baik sekali dan bisa mengairi seluruh lahan basah yang berada di sana. Nah, ini contoh kualitas air yang sangat jernih ya, bisa dilihat lumpurnya itu masih sangat baik juga gitu. Itulah mengapa sawah di sini cukup baik ya untuk pengelolaan dan juga hasilnya, karena memang pengairannya itu juga sangat baik ya, dilakukan dengan sederhana tetapi bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, seperti itu. Nah, airnya sangat jernih dan juga untuk habitat hewan yang lainnya pun masih sangat banyak, masih banyak belalang, masih banyak kodok juga. Nah, ini salah satu sungai ataupun aliran air yang menjadi sumber pengairan di sawah ini. Itu. Nah, air di sini cukup banyak juga ya, terutama jika musim hujan datang. Nah, lalu untuk kualitas air sendiri di daerah pesawahan ini cukup baik karena ini mengalir dari hulu ke hilir, dan juga intensitas air yang banyak menghasilkan produk-produk padi juga yang tidak kekurangan air. Nah, bisa dilihat bahwa airnya masih jernih, berada di kawasan tidak ada sampah juga. Untuk pengelolaan dan kebijakan sampah itu dilakukan oleh aparat setempat dengan sosialisasi terhadap warga yang berada di sekitar pesawahan. Mungkin pada tahun 2017 lalu ke belakang saya melihat masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai, entah itu limbah rumah tangga ataupun yang lain. Tapi untuk tahun ini dan 2 tahun ke belakang itu sudah tidak ada sampah yang mengalir di sungai. Hal ini saya kira hal yang baik untuk keberlangsungan dan juga agar sungai itu tidak tercemar. Walaupun ini, kalau di sini disebutnya itu walungan ya, ataupun sungai yang mengalir kecil gitu, tidak terlalu besar. Tapi ini mampu mengairi sawah-sawah yang berada di desa saya.
atau Itu Desa stakeholder yang Purworejo, berwenang. Kecamatan Jadilah Raja sungai Desa, ini menjadi sungai yang Kabupaten bersih. Ciamis, Jawa Barat. Selanjutnya adalah untuk restorasi dan rehabilitasi lahan basah. Nah, notabene lahan basah ini merupakan lahan yang turun-temurun yang diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain. Oleh karena itu, untuk rehabilitasi sendiri mungkin hanya berada pada masa sebelum menanam gitu. Untuk rehabilitasi adanya penggalian lahan gitu oleh traktor. Nah, itu menjadi salah satu restorasi dan juga rehabilitasi untuk lahan basah di kawasan ini. Seperti itu. Nah, mungkin selain sawah juga di tegalannya itu bisa ditanami tanaman-tanaman ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, seperti bawang, ada juga kacang panjang, tomat, cabai. Nah, itu dilakukan agar pemanfaatan itu semakin optimal ketimbang hanya mengandalkan padi saja. Tuh. Nah, mungkin kita bisa lihat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, untuk kolam ikan itu sendiri masih milik perorangan dan juga ini dipijakannya itu sesuai dengan kemauan orang tersebut. Dan rata-rata itu di sini mempunyai 1 ataupun 2 kolam ikan. Untuk pemanfaatannya itu sendiri masih digunakan ataupun dimanfaatkan secara pribadi. Nah, ini jalan ataupun jalan setapak yang berada di kawasan sawah ini. Meskipun terbilang cukup sederhana, tetapi ini juga bisa ataupun sangat layak itu untuk digunakan ataupun juga untuk menjadi penghubung antara sawah satu dengan sawah yang lainnya. Nah, lalu kita bisa melihat juga ya, untuk hewan itu sendiri masih banyak sekali hewan-hewan liar yang berada di sini. Contohnya itu adalah tutut ataupun salah satu keong sawah yang bisa dikonsumsi. Nah, untuk tutut ini ada masanya, yaitu ketika pada masa setelah panen tiba. Untuk sekarang mungkin ada beberapa, tetapi memang susah untuk dicari ataupun untuk memungut tutut itu karena ada lahan sawah-sawah yang masih tertanam di sana. Nah, di sana kita bisa lihat ada pemukiman, di mana pemukiman ini menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi juga, karena mungkin suatu saat gitu ketika tanahnya itu labil dan juga terjadi longsor, akan terjadi kerugian dan juga kerugian material dan juga untuk warga tersebut. Tapi untuk saat ini, dengan adanya pohon-pohon besar yang tertanam di sana, akan menguatkan akar mereka dan juga menahan laju tanah yang kemungkinan akan longsor ketika terjadi hujan dan juga hal yang lainnya. Dan juga untuk bencana yang sering terjadi itu adalah banjir di sawah. Ketika awal 2020 kemarin itu ada satu momen di mana sawah itu terendam air semua, dan itu posisinya sawahnya itu baru saja ditanami padi. Nah, itu merupakan salah satu kerugian ataupun kerugian waktu ya untuk petani sendiri, dan juga untuk mengulangi salah satu penanaman itu, entah itu untuk kembali mencari benihnya dan juga menanamkannya gitu, seperti itu. Nah, mungkin salah satunya itu tadi ya, untuk pelebaran sungai ataupun aliran sungai, itu mungkin salah satu
cara yang bisa dilakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi banjir di sawah, karena itu sangat merugikan banyak pihak gitu, bukan hanya sawah tetapi kolam ikan pun menjadi meluap dan ikannya itu pasti berenang ke sana kemari gitu. Ada yang kalau di sini itu disebutnya itu kalau banjir di sawah itu, kalau di sini itu disebutnya itu caah, itu terjadi saat air meluap. Nah, untuk kerugian yang lainnya itu di mana kolam-kolam ikan kan airnya itu menjadi meluap. Nah, si ikannya itu berenang ke kolam yang lain dan juga berenang ke sawah. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan juga tidak ada yang menyalahkan, karena ketika terjadi bencana itu ya warga banyak yang melihat dan juga membenarkan hal tersebut seperti itu. Dijadikan juga salah satu misalnya bukan tradisi sih, tapi lebih ke kebiasaan gitu. Ketika terjadinya caah ataupun banjir di sawah itu, warga ramai-ramai membawa jaring ikan untuk menangkap ikan dan hasilnya itu dikonsumsi pribadi. Karena tidak ada yang menyalahkan juga, dan juga hukum untuk mengambil ikan ketika terjadi itu, hukumnya itu subhat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk kebijakan dan hukum, yaitu ada di dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, di mana aset desa ini merupakan rangkaian dari kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, dan lain sebagainya. Jadi pengelolaan lingkungan lahan basah di studi kasus di desa saya, yaitu Desa Purworaja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis ini berlangsung dengan sangat baik dengan kearifan lokal yang ada. Peran serta masyarakat dan juga pengetahuan mereka tentang pengelolaan sawah, tentang pemanfaatan sawah yang sangat efektif ini memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka, terutama untuk mempertahankan hidup dan juga memenuhi kebutuhan. Karena untuk kerjasama nasional bahkan internasional itu hampir tidak ada, dan sawah-sawah di sini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan. Adapun dijual itu hanya ke tetangga terdekat saja seperti itu. Nah, untuk tujuan dan juga kearifan lokal yang ada di dalam studi kasus pengelolaan lingkungan basah ini, perlu diketahui bahwa pengetahuan dari turun-temurun, dari nenek, dari leluhur mereka itu masih digunakan hingga saat ini. Saya membahas tentang misalnya teknologi. Nah, teknologi di sini masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan entah itu panen, entah itu menyemai padi, dan juga yang lainnya. Tetapi untuk hal teknologi ini ada satu yang sudah berkembang dari mungkin 5 tahun ke belakang, yaitu adanya traktor. Nah, traktor ini diprakarsai oleh lurah setempat untuk digunakan agar mempermudah masyarakat dalam menggarap sawah seperti itu. Nah, traktor ini diprakarsai oleh lurah itu sendiri, dan juga untuk kedepannya masyarakat diharapkan bisa gitu mengelola sawah dengan baik dan juga bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Memanfaatkan secara bijak dan arif ini juga bisa dilakukan dengan penanaman di tegalan sawah, misalnya bawang, lalu ada juga yang menanam seperti kacang-kacangan seperti itu. Nah, untuk hal yang lainnya saya akan menjelaskan di dalam video nanti, dan juga mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Jadi intinya yang saya tangkap dari ujian ini ataupun dari video ini yang saya simpulkan, jadi pemanfaatan lahan basah ataupun potensi itu
berbeda-beda di setiap daerah, khususnya di Indonesia. Karena Indonesia itu sangat luas dan juga sangat beragam sekali budaya, adat istiadat, dan juga pemanfaatan yang ada. Oleh karena itu, kita bisa menjaga dengan baik kearifan lokal yang ada, dan juga bisa memanfaatkan seluruh potensi agar menjadi lumbung padi dan juga menjadi hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kalian menonton video ini ada beberapa hal yang dapat kalian petik untuk kalian implementasikan juga di daerah sekitar kalian. Meskipun daerah kita berbeda-beda, tetapi jika kita bergerak, jika kita bisa melakukan suatu hal untuk desa kita sendiri, ya mengapa tidak seperti itu. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian informasi yang salah. Semoga kedepannya saya dapat belajar kembali dan juga bisa memperbaikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.